Halo pemirsa Kitab Mawas Diri. Pada video kali ini saya akan menyampaikan sebuah ajaran. Ajaran kali ini tidak kalah menarik dari biasanya, tanpa berlama-lama dan langsung saja. Ajaran Sri Romo. Berdasarkan Serat Romo atau Romoyono Kakawin yang disadur oleh Pujangga Yosodipuro Siji dan diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Komojoyo. Baroto bertohto sebagai Rojo Ayodhyanegara melaksanakan amanat dan ajaran Sang Bijaksana Romo Wijaya. Ketahuilah Adindo bahwa Rojo yang memimpin negara adalah memimpin masyarakat dan sekaligus rakyatnya. Raja berkewajiban pula menjaga seluruh dunia. Pedoman sebagai pegangan raja menjalankan kebijaksanaan adalah sebagai berikut. Siji, perhatikan dan ikutilah ajaran-ajaran kesatriaan. Peganglah sebagai pedoman kitab-kitab suci dan ikutilah perintah dalam kitab-kitab agama. Dengan berbuat demikian, niscaya akan datang kebahagiaan kepadamu. Loro, peliharalah rumah-rumah dewa, agama yang suci, rumah-rumah sakit, dan tanah milik bangunan suci. Telu, peliharalah bioro-bioro dan perhatikanlah tempat-tempat suci dan rumah pedewaan, jalan, pesanggerahan, air mancur, telogo, empang, tambak, pasar, jembatan, dan segala apapun juga yang dapat membawa kesejahteraan rakyat itu wajib Adindo selenggarakan. 4. Pertanian wajib dikerjakan oleh raja dengan penuh perhatian terus-menerus. Dari pertanian ini datanglah segala macam bahan pangan yang sangat penting untuk negara. 5. Perbesarlah jumlah emas, harta untuk biaya yang menuju ke arah terjaminnya kebahagiaan. Adindo dapat mengeluarkan emas dan harta sesuka hatimu, asal saja untuk kebahagiaan rakyatmu. Ini berarti bahwa dengan menjalankan dharma, amal perbuatan, Adindo juga membawa kebahagiaan untuk orang lain agar mengecap kenikmatan bersama. 6. Rojo yang dihormati rakyat ialah Rojo yang tahu suka duka rakyatnya dengan sempurna dan terus-menerus. Begitu pula usahanya untuk mendengarkan kesusahan yang diderita oleh seluruh rakyat di negaranya. Sebab inilah kewajiban abadi seorang raja. 7. Tolonglah setiap orang di antara rakyatmu yang mengajukan keluh kesahnya dan janganlah diam. Adindo tidak boleh menghina siapapun juga, bahkan terhadap seseorang yang rendah sekalipun. Jangan menghina mereka yang minta pertolongan. 8. Cobalah untuk menjalankan kebijaksanaan pemerintah yang baik. Wahai Adindo, pertajamlah hatimu dan jadikanlah hal ini sebagian dari kebijaksanaanmu. 9. Susunlah rencanamu untuk waktu yang akan datang guna memelihara dunia dan menjamin berlangsungnya keamanan dan ketertiban. 10. Periksalah angkatan perangmu dan berilah latihan kepada tentaramu dan perhatikanlah tentang kemahirannya. Siapa di antara mereka yang memperlihatkan kecakapan yang lebih dari yang lain, ia wajib dinaikkan pangkatnya. Sebaliknya, yang memperlihatkan kekurangannya wajib dilatih lebih mendalam. 11. Latihlah gajah, kereta perang, begitu pula kuda, dan siapkanlah itu untuk menyerang. 12. Masukkanlah musuhmu dalam perangkap dan binasakanlah mereka itu dengan tali pemukulmu, sehingga mereka itu binasa seperti air yang mengering. Seranglah musuhmu dengan segala jalan
dan segala perhitungan. Janganlah kamu tunda pembasmian orang-orang jahat. Kelulas, pahlawan yang dikatakan tidak ada bandingannya ialah apabila ia memiliki kekuatan seperti singa yang ditakuti dan apabila ia membunuh musuh dengan tepat. 14. Jauhkanlah dirimu dari orang-orang yang mempunyai perangai jahat, karena mereka itu menimbulkan kerusakan dan menyebabkan negara menjadi mundur. Bila adindo bersama mereka, maka pegawai yang baik menjauhimu, sedangkan teman-temanmu makin jauh dan musuhlah yang dekat kepadamu. 15. Seorang pegawai itu buruk apabila ia acuh. Dengan demikian ia tak tahu hormat dan melanggar sopan santun. Ia dapat diumpamakan sebagai kambing yang takut dan hormat kepada pohon yang miring. Ia dengan gembira memanjatnya dan dengan seenaknya serta tidak ragu-ragu berlari-lari di atas batangnya. Pegawai jahat niscaya akan kelihatan dan jangan menaruh kepercayaan kepadanya. 16. Perhatikanlah gerak-gerik mereka yang mengabdi kepadamu sebagai pengawal. Selidikilah tentang kepandaiannya dan kesetiaan mereka terhadap kamu. Apabila ia bertabiat baik dan memiliki sifat-sifat baik, ia harus kamu hargai, sekalipun ia masuk keturunan rendah. Lebih utama apabila kamu terima seorang dan keturunan baik-baik. 17. Perhatikan dan selidikilah sikap segala pegawaimu, apakah mereka itu berpengetahuan dan tahu tentang kenegaraan dan pemerintahan, patuh dan berkelakuan baik, apakah tidak bohong dan berbakti serta taat dalam pengabdiannya kepadamu, kepada negara, dan apakah mereka tidak jahat. Dalam hal ini, adindo harus mengetahui apa yang buruk dan apa yang baik. Adindo dapat mencegah mereka dari perbuatan yang menyesatkan. 18. Setiap orang pengawal wajib tahu tentang kepegawaiannya dan ia harus setia kepada pemerintahannya. Begitu pula ia harus tahu tentang pekerjaannya dan tidak segan untuk membuat pekerjaan baik. 19. Janganlah lekas-lekas memberi hadiah kepada pegawai sebelum adindo menyelidikinya. Apabila adindo memberi sesuatu kepadanya, berikanlah kepadanya lebih dahulu suatu tugas, sehingga mencapai hasil. Jika terbukti bahwa ia tetap pendiriannya untuk mengabdikan dirinya kepadamu, ini berarti bahwa adinda disegani rakyatmu, mencintaimu sebagai manikam yang sakti dan membawa kebahagiaan. 20. Apabila adindo tahu sungguh-sungguh yang adindo kerjakan, dapat dikatakan adindo memiliki pengetahuan yang sempurna seperti dewa-dewa. Siapa yang tahu tentang kepandaian, ialah yang disebut serba tahu. 21. Bebaskanlah diri dari hawa nafsu dan kedengkian. Jauhkanlah dirimu dari kecemburuan dan bersihkanlah dirimu. Dengan jalan itu adindo akan disegani. Ketahuilah bahwa raja yang memperlihatkan keangkuhan akan kehilangan kewibawaannya karena ditinggalkan oleh wahyunya. 22. Angkara murka wajib diberantas. Demikian pula perbuatan tercela harus dibasmi. 23. Kekayaan lahiriah, harta, benda, dan pangkat tidak boleh menimbulkan kemabuan lupa daratan. Semua itu boleh mendatangkan kesenangan yang terbatas. 24. Ajaran kitab-kitab sastra harus dijalankan dengan tidak henti-hentinya, sekalipun itu sukar dilaksanakan, namun setiap orang harus mentaatinya. Bila mana banyak orang taat dan tahu akan ajaran kitab-kitab suci serta berpegang kepadanya, maka mereka akan melahirkan pedoman kebenaran. 25.
tunjukkanlah keikhlasan hatimu apabila memberi hadiah kepada orang-orang Brahmana dan pendeta yang terkemuka. 26. Cobalah selalu tenang dan berbelas kasihan, dan janganlah menunjukkan ketakutan kepada apa dan siapa yang Adindo takuti. 27. Jangan berdusta, sebab dusta menyebabkan kejahatan. Dengan demikian, Adindo akan menghadapi Molopetaka dan akan dicela. 28. Apabila Adindo mencela seseorang, kerjakan sendiri yang tepat dan janganlah Adindo terlalu dikuasai oleh hawa nafsu. Sabda raja harus sesuai dengan perbuatannya. Perjudian dan perbuatan hina jangan Adindo kerjakan. 29. Basmilah kemabuan pikiran yang angkuh, hilangkanlah itu dari hatimu, sebab keangkuhan itu mencemarkan dan menyuramkan penglihatan. 30. Kesaktian dan kepandaian menyebabkan kebahagiaan dan kenikmatan. Untuk memiliki kedua hal itu bukanlah ringan. Orang-orang baik yang berpengetahuan dan paham tentang kitab-kitab ini patut Adindo hargai. Apabila Adindo memiliki beberapa macam kepandaian, pastilah rakyat mencintaimu. Jauhilah perbuatan mengadu domba dan pujian yang menyesatkan. 31. Apabila sesuatu kejahatan telah jelas bentuknya, bertindaklah apabila perbuatan itu memang salah. Binasakanlah orang yang berdosa, akan tetapi selidikilah hal ini dengan sungguh-sungguh. Sebaliknya, apabila ia berjasa, berikan kepadanya hadiah dan kepuasan. Inilah hak raja untuk memberi anugerah atau memberi hukuman. 32. Ada 5 macam bahaya yang sungguh mengancam, ialah: 1. Apabila ada pegawai yang dalam menunaikan tugas di daerah menderita karena terik matahari. 2. Adanya sejumlah banyak pencuri. 3. Apabila kekacauan dan kejahatan merajalela. 4. Adanya orang-orang yang menjadi dan dijadikan anak emas, pembesar. Kejadian seperti itu dapat dianggap sebagai kejahatan. Dan 5. Keangkara murkaan raja. 5 macam bahaya itu harus dibasmi atau dicegah sebelum timbul dan merajalela. 33. Ketahuilah Adindo Boroto bahwa raja dapat diumpamakan Batara Surya yang memanasi dunia oleh sifatnya. Demikianlah halnya dengan seorang raja yang membinasakan orang jahat. Bulan memberikan rasa cinta dan disegani oleh seluruh dunia. Begitulah juga hendaknya perbuatan raja dalam memperhatikan dan memelihara rakyatnya. 34. Sebagai raja, Adindo dapat disamakan dengan sebuah bukit, sedangkan rakyatmu diumpamakan pohon-pohonan yang tumbuh di lerengnya. Pohon-pohon itu hidup dan dijamin hidupnya oleh bukit. 35. Adindoku Boroto yang tercinta, itulah sesomo kewajiban Adindo sebagai raja yang berusaha menjaga keselamatan dunia yang bahagia. Adindo wajib mempertinggi perhatian kepada orang lain dan menaruh belas kasihan kepada rakyatmu, dan seluruh kesukaran dunia pun harus Adindo perhatikan. Demikianlah nasihat wejangan yang bijaksana Romo Bodro kepada Adindo Boroto yang direstuinya duduk di atas tahta Ayodhyanegara sebagai raja, memimpin tampuk pemerintahan, memimpin masyarakat dan rakyatnya. Setelah bersembah sujud dengan khidmat kepada Romo dan Sinto, dan setelah Satrio Laksmana menyembah Boroto,
Maka dengan izin restu serta puji joyo-joyo dan kekondonyo Sang Rama Wijaya, Barata dengan segenap pengiringnya turun dan bukit Citrakuta. Kemudian berangkatlah meninggalkan hutan menuju ke ibu kota Ayodhya. Kewajiban sebagai raja telah menantinya dengan merayakan terompah Sang Rama dan menerapkan ajaran Sang Bijaksana. Maka aman sentosa, sejahteralah Ayodhya Negara di bawah pemerintahan Raja Barata. Perebutan kekuasaan dalam sejarahnya berkelindan dengan kekerasan. Hingga di era modern saat ini pun, kekerasan dalam arti luas ternyata belum kalis dalam persaingan mendapatkan amanat rakyat. Banyaknya perangkat yang semula dibuat untuk mengawal terselenggaranya proses persaingan berjalan sehat dan adil ternyata tidak menjadi jaminan. Selalu saja ada kompetitor yang melaju dengan cara dan siasat masing-masing, yang mementingkan tercapainya target sebagai pemenang. Kenapa demikian? Pangkal persoalannya lagi-lagi masalah mental dan watak. Mereka menempatkan kekuasaan ialah harga mati. Di sisi lain, mereka tidak mengintrospeksi diri. Ada norma, etika, dan kepatutan yang perlu dipertimbangkan sebelum berebut untuk menjadi penguasa. Terkait dengan itu, ada cerita menarik dalam dunia wayang tentang kisah Raden Barata. Pangeran negara Ayodhya itu dikenal sebagai kesatria yang taat paugeran atau aturan serta tahu diri. Menurut seni pakeliran, Barata ialah anak pertama Raja Ayodhya Prabu Dasarata dari istri ketiga Kekayi. Ia memiliki dua adik seayah dan seibu bernama Satrugna dan Kanwaka. Selain itu, Barata masih memiliki dua saudara kandung lain ibu, yakni Rama Regawa dan Laksmana Widagda. Pada suatu ketika, Dasarata bermaksud lengser ke Prabon atau turun tahta. Karena mereka sudah sepuh, ia merasa cukup sudah pengabdiannya di Morcapada dan ingin berkonsentrasi mencari Manisepati atau bisa meninggal dunia dengan husnul khotimah. Berdasarkan aturan negara, bila raja mundur atau mangkat, penggantinya ialah putra sulung dari permaisuri. Dasarata memang sudah lama menggadang-gadang putra pertamanya yang juga menjadi putra mahkota, yakni Rama Regawa yang lahir dari rahim Dewi Kosalya. Prosesi perpindahan kekuasaan itu sudah dipersiapkan dengan baik dan diharapkan tidak ada aral melintang. Rama pun sudah memiliki pendamping sebagai raja, yakni Dewi Sinta dari negara Mantili. Di sisi lain, rakyat sangat antusias menyambut bakal munculnya pemimpin baru yang diyakini sebagai titisan Bathara Wisnu, dewa keadilan dan ketertiban jagat. Namun semuanya menjadi berantakan ketika Kekayi menghadap sang raja untuk menagih janji. Konon atas hasutan seorang emban istana, Kekayi memberanikan diri menanyakan janji Dasarata yang telah terucap. Pada suatu ketika, Dasarata memang pernah berjanji akan memenuhi apapun yang diminta Kekayi. Sebagai ucapan terima kasihnya kepada istrinya itu setelah dengan sabar merawatnya hingga sembuh dari sakit, Dasarata kaget mendengar Kekayi menagih janji. Ia tampak mengingat-ingat kembali kata yang pernah terucap. Tidak lama kemudian, Dasarata tersenyum dan mengakuinya. Ia lalu bertanya, apa yang diminta? Dengan gemetar, Kekayi matur
dirinya meminta agar putranya Boroto yang menggantikan Dasarata duduk di singgasana raja. Selain itu, Rama Regawa harus diusir dari istana kerajaan. Itu keinginan Kekayi agar tahta aman di tangan Boroto selamanya. Dasarata merasa disambar geledek, mata melotot dan kemudian lemas dengan mulut seperti terkunci. Keringat dingin mengguyur sekujur tubuh, jantungnya terasa copot. Namun tidak lama kemudian Dasarata mampu menguasai diri. Sabda Pendito, Ratu Tan Kena Wolawali. Raja tidak boleh mencela-mencela. Pada akhirnya, meski berat hati, Dasarata memenuhi permintaan Kekayi yang sama sekali tidak pernah ia duga itu. Tidak lama kemudian, Dasarata jatuh sakit. Ia memikirkan Rama dan Sinta ngulondoro atau berkelana di hutan Dondoko, ikut menemani mereka Laksmana. Beban pikiran itulah yang menggerogoti jiwa raga Dasarata hingga akhirnya meninggal dunia. Belum lama masa berkabung berlalu, Boroto dalam Pasewakan Agung menyatakan bahwa dirinya tidak bersedia memimpin Ayodhya. Ketika itu hadir Ibunda Kekayi, Sentana Dalem, dan para Nayaka Praja. Semua tertegun mendengar sabda yang disampaikan Boroto. Ia menyatakan yang menjadi raja harus Rama. Karena itu, setelah pertemuan usai, Boroto buru-buru menyusul dan menjemput sendiri sang kakak untuk kembali ke Ayodhya menggantikan Dasarata. Rama kaget ketika tiba-tiba Boroto datang menyembah dan kemudian memeluknya. Dengan tetesan air mata, Boroto mengabarkan sang ayah telah tiada. Ia mendesak Rama untuk segera kembali ke Ayodhya untuk memimpin negara sebagai raja baru. Rama, Sinta, dan Laksmana tampak muram. Rama kemudian mengatakan dengan nada datar bahwa dirinya menolak permintaan Boroto. Ia tidak ingin membantah sabda sang ayah yang telah menobatkan Boroto, pun ia tidak ingin melukai Kekayi. Rama mendukung penuh Boroto tetap sebagai raja. Namun Boroto terus mendesak agar Rama mendengar suara rakyat yang memang menginginkannya sebagai raja. Bahkan ia tidak ingin kembali ke Ayodhya dan ikut hidup di hutan hingga ajal menjemput. Rama bimbang dengan tekad dan sikap keras adiknya itu. Ia lalu berujar, dirinya bersedia kembali ke Ayodhya setelah menyelesaikan laku prihatin di Dondoko selama 13 tahun. Untuk sementara, Boroto diminta memimpin Ayodhya. Sebagai bekalnya, Rama memberikan wasiat berupa ajaran Hastabroto kepada Boroto. Itu pegangan untuk menjalankan kepemimpinan berdasar pada 8 watak alam, yakni matahari, bumi, bulan, bintang, angin, awan, api, dan samudra. Dengan hormat, Boroto menyatakan bersedia menjalankan perintah Rama yang sudah dianggap sebagai raja. Namun ia meminta kakaknya agar mengizinkan terompahnya ia bawa ke Ayodhya. Terompah itu akan ia letakkan di atas dampar kencana. Sebagai simbol raja sesungguhnya, Boroto akan menduduki dampar lain. Kisah singkat itu menggambarkan Boroto ialah kesatria yang taat paugeran. Ia tunduk bahwa yang harus menjadi raja ialah putra mahkota. Boroto sadar bahwa dengan demikian dirinya menolak apa yang dikehendaki sang ibu yang ia akui bermaksud baik bagi putranya. Di sisi lain, Boroto berani jujur mengukur diri dari berbagai aspek, misalnya kesaktian, kepintaran, dan kualitas pribadi.
Ia merasa tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan Romo. Lebih dari itu, rakyat pada faktanya mendukung penuh Romo yang menggantikan Dasarata. Pemirsa Kitab Mawas Diri, itulah tadi pembahasan tentang ajaran dari Sri Romo. Nantikan cerita sejarah dan ajaran yang tidak kalah menarik di channel Kitab Mawas Diri. Terima kasih, salam rahayu, salam sejahtera.